Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidi ghuril muhajjalin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan perkataan yang layak untuk kita tuturkan pada kesempatan yang mulia ini melainkan pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia dan limpahan nikmat-Nya. Di antaranya adalah nikmat yang utama, nikmat menjadi pokok dari segala nikmat adalah nikmat iman. Karena sesungguhnya iman itu adalah anugerah. Nikmat iman adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma kana li nafsin an tu'min illa bi idznillah. Dan tidaklah seorang pun beriman illa bi idznillah melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala menitipkan iman di dalam dada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian nikmat diberikannya taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu semua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa melaksanakan setiap amal ketaatan kita, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi segala apa yang menjadi murka Allah Subhanahu wa taala. Salat bertassalam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Rasul mulia Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Para hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kita. Materi utamanya adalah tarbiyatul abna, materi tentang bagaimana mendidik anak-anak, mendidik generasi, mendidik anak keturunan. Maka tentunya di dalam mendidik terkadang banyak kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Bahkan ada kesalahan yang dianggap biasa. Ada kesalahan jama ya di dalam mendidik anak. Kemarin kita sudah membahas beberapa poin. Yang pertama, kesalahan di dalam mendidik anak ya adalah tidak mengajarkan sejak dini tentang tauhid. Banyak orang tua beranggapan masalah tauhid ini
adalah nanti menunggu ya setelah anak dewasa. Sehingga banyak orang tua yang luput untuk mendidik tauhid ini dari sejak usia dini. Sehingga banyak orang tua yang lupa ya bahkan lalai untuk mengajarkan tentang bagaimana orang tua mengajarkan tauhid. Itu kesalahan yang kedua yang sudah pertama yang kita bahas. Lalu kemudian kesalahan kedua ya adalah tidak menjadi tauladan bagi anak ya. Banyak orang tua yang tidak memposisikan dirinya sebagai contoh, sebagai tauladan di dalam rumahnya ya. Karena anggapan ya, banyak syubhat yang dilakukan oleh orang tua menganggap anak itu adalah masih kecil. Dia tidak tahu apa-apa. Sehingga dengan merasa anak itu belum tahu ya, dia kadang-kadang berbuat di depan anaknya perbuatan-perbuatan yang tidak layak dan patut untuk dilihat, didengar oleh siapa? Oleh anak-anak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu pada kesempatan ini kita akan membahas berikutnya kesalahan-kesalahan yang umumnya dilakukan oleh orang tua atau pemahaman-pemahaman yang keliru ya di dalam mendidik. Yang pertama, yang ketiga adalah tidak ada kerjasama. Bahkan kadang-kadang tidak ada pembagian peran antara suami dan istri. Bahkan hari ini banyak pemahaman-pemahaman yang dianggap benar ya, bahwasannya suami ya menganggap urusan mendidik itu urusan istri. Urusan mendidik urusan ibunya. Sementara dia hanya membatasi ya urusan suami hanya ya pada urusan mencari nafkah. Ya. Dan ini dianggap oleh sebagian masyarakat kita ya itu yang benar. Ya, menganggap suami hanya cukup ya dia menjadikan sandang pangan papan, hanya urusan-urusan yang bersifat materi. Tetapi urusan mendidik anak, mengasuh anak ya kadang-kadang sepenuhnya itu adalah diberikan tanggung jawabnya kepada istri. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya kesalahan yang berikutnya yang sering dianggap oleh sebagian kita. Pembagian ini adalah pembagian yang benar. Ya. Dianggap pembagian ini adalah pembagian yang tepat, padahal ini adalah pemahaman atau konsep yang keliru. Ini adalah sesungguhnya konsep yang salah. Ya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ya, tugas seorang suami, ya, tugas seorang ayah, maka padanya, pada pundaknya, tugasnya tidak hanya mencarikan materi. Tugasnya tidak hanya mencukupi sandang pangan dan papannya. Akan tetapi tugas sebagai seorang ayah, ya, tugas sejati seorang bapak bagi anak-anaknya, seorang suami bagi istrinya adalah memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka. Itulah tugas utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan jagalah anggota kalian, keluarga kalian
Dari apa? Dari api neraka. Inilah tugas berat bagi seorang ayah, tugas berat bagi seorang suami, tugas yang tidak mudah. Kalau hanya sekedar mencarikan makan, mencukupi pakaiannya, mencukupi makannya, memberikan tempat tinggal yang layak, ya, itu tidak seberat tugas dia, ya, untuk menyelamatkan dirinya dan anaknya, istrinya dari api neraka. Maka karena begitu beratnya, ya, tugas seorang suami yang tidak hanya, ya, dia mencarikan sandang pangan dan papan untuk anak-anaknya dan keluarganya, maka sesungguhnya tugas mendidik itu justru ada pada sang suami. Tugas mendidik itu ada pada sang ayah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagian dari kita, ya, berpedoman, ini kekeliruan yang sering, ya, bahkan dianggap benar, pembagian yang keliru, ya. Padahal tugas suami, ya, adalah mereka mendidik. Bahkan di antara tugas utamanya dalam mendidik adalah mengajarkan perkara-perkara agama, ya, mengajarkan tentang kewajiban-kewajiban di dalam agama. Kepada siapa? Kepada anak istrinya. Lihatlah bagaimana pesan baginda Nabi SAW kepada sahabat Malik bin Huwairis ketika sahabat Malik bersama rombongannya mereka datang kepada Nabi SAW di Madinah belajar tentang agama, belajar tentang Islam. Maka pesan baginda Nabi SAW ketika sahabat Malik bin Huwairis bersama rombongannya, ya, ngaji kepada Nabi, belajar tentang Islam, ya, bahkan dalam riwayat selama 20 hari dia belajar sholat, ya, belajar tentang agama Islam. Maka pesan Nabi SAW ketika sahabat Malik dia berpamitan pulang, ya, Rasulullah SAW bersabda, irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum, ya. Pesan Nabi SAW, kembalilah kalian kepada keluarga kalian, fa'aqimu fihim, dan tinggallah kalian bersama mereka, wa'allimuhum, dan ajarkan kepada mereka, ya. Para ulama menyebutkan perkataan wa'allimuhum, ya, adalah tentang perkara-perkara agama. Ya, ajarkan kepada istrinya, ya, bagaimana dia menunaikan salat, bagaimana menutup aurat, ya, bagaimana ketika keluar rumah, bagaimana mendidik anak, ya. Inilah pesan baginda Nabi SAW. Justru tugas utama, ya, yang menjadi tugas seorang suami, justru dialah yang mendidik pasangannya, mendidik istrinya, apalagi mendidik anak-anaknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan disebutkan seorang suami hendaknya mendidik, mengajarkan istrinya, ya, mengajarkan anak-anaknya hal-hal yang bermanfaat untuk perkara agama dan dunianya. Itu tugas suami. Jangan sampai tuh urusan mendidik, ya, diserahkan kepada siapa? Kepada istrinya. Apalagi istrinya yang mungkin minim pemahaman tentang agamanya, ya, minim tentang bagaimana memahami syariat, ya. Mungkin istri kita belum lancar bacaan sholatnya, ya, belum memahami dengan baik. Lalu bagaimana kita menyuruh istri kita, ya, untuk mengajarkan hal-hal pokok kepada siapa?
kepada anak-anaknya. Ya. Jadi ini adalah kekeliruan yang dianggap benar, ya. Ketika pembagian tugas mendidik urusan istri, urusan nyari duit, urusan suami, inilah tidak benar. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melihat beratnya, ya, tugas seorang suami, tugas seorang ayah. Ketika kita menginginkan keturunan yang saleh dan salehah, ya, maka seorang suami, seorang ayah pun dia harus merubah dirinya, berusaha untuk menjadi baik, ya. Bahkan disebutkan di dalam kitab Hilyatul Aulia karya Abi Nuaim, ya, tentang satu kejadian dari Fudail bin Iyad. Qala ra'a Malik ibnu Dinar rajulan yusi'u salatahu. Dari Fudail bin Iyad, dia berkata, ra'a Malik bin Dinar, seorang tabi'in, seorang nama besar dari kalangan tabi'in, seorang ulama bernama Malik bin Dinar. Pada suatu hari dia melihat seseorang, rajulan, ya, yusi'u salatahu, ya, orang tersebut melakukan solat, melaksanakan solat dengan cara yang tidak baik, solatnya buruk, ya, solatnya buruk. Entah solatnya mungkin tergesa-gesa, dilakukan dengan asal-asalan, yang rukun dan yang wajibnya mungkin ada yang ketinggalan, intinya solatnya buruk. Faqala, maka Malik bin Dinar dia berkomentar. Tetapi yang menarik, komentarnya Malik bin Dinar bukan tentang orang yang solatnya buruk tadi. Faqala ma arhamani bi'iyalihi, ma arhamani bi'iyalihi, sungguh aku sangat kasihan dengan keluarganya. Ya, ternyata dia tidak mengomentari siapa? Orangnya. Tidak mengomentari orang yang buruk solatnya, tapi beliau berkomentar sungguh kasihan dengan keluarganya. Faqila lahu, maka orang-orang merasa heran. Ya. Kenapa Malik bin Dinar dia berkomentar justru tentang keluarganya yang dia sayangkan, yang dia kasihani. Maka dikatakan kepadanya, ya Aba Yahya, panggilan untuk Malik bin Dinar, wahai Abu Yahya, hada salatahu yusi'u, hada salatahu wa tarhamu iyalahu. Yang buruk solatnya itu orang ini, yang buruk solat itu bapak ini, tetapi kenapa engkau mengasihani keluarganya? Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting yang kita petik, apa jawaban dari Malik bin Dinar ketika dia berkomentar ada orang yang solatnya asal-asalan? Dia tidak berkomentar tentang orang itu, tapi justru dia menyayangkan, mengasihani keluarganya. Ketika ditanya, kenapa engkau mengasihani keluarganya, bukan orang ini? Beliau menjawab, qala innahu kabiruhum wa minhu yata'allamun. Ini kalimat yang menjadi renungan kita. Malik bin Dinar mengatakan, innahu, sesungguhnya orang ini, kabiruhum, dia yang dituakan, dia yang menjadi teladan. Kalau dia ayah, berarti bagi anak-anaknya. Kalau dia seorang suami, berarti teladan bagi siapa? Bagi istrinya. Kalau dia seorang kakek, dia menjadi teladan bagi cucu-cucunya. Innahu kabiruhum wa minhu yata'allamun, dan pasti anggota keluarganya akan belajar, akan meniru, akan melihat dari siapa? Dari orang itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang dikasihani
oleh Malik bin Dinar. Bukan hanya orang tersebut, tetapi dia berpikir bagaimana nanti keluarganya, anak-anaknya, istri-istrinya, bahkan mungkin cucu-cucunya belajar dari sosok orang ini yang dalam melakukan sholat, ya, dia sholatnya dengan cara yang tidak benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pentingnya tugas utama, ya, ayah. Tugas utama suami adalah dia menjadi contoh teladan, contoh terbaik, ya, bagi siapa? Bagi anak dan istrinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di antara hak istri dan anak, ya, yang menjadi kewajiban suami adalah bagaimana sang suami melatih, mengajarkan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah urusan salat, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ya, dan perintahkanlah kepada istrimu, perintahkanlah kepada keluargamu bis-sholati, agar mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Ini tugas seorang ayah, tugas seorang suami adalah bagaimana memastikan, ya, anggota keluarganya mereka mendirikan salat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah, ya, melatih salat anak, melatih keluarga kita salat, ya, setelah diperintahkan untuk memerintahkan salat, kita diperintahkan untuk bersabar. Bahkan di sini dengan kata wastobir. Wastobir itu dari kata wasbir. Tetapi wastobir itu maknanya adalah kesabaran yang berlipat-lipat. Jadi ngajari anak sholat, ngajari anak kita, ya, itu perlu kesabaran yang tebal. Ya, punya istri, pasangan mungkin agak sulit, diingatkan susah, maka peran kita sebagai suami, kita bersabar. Sekali, dua kali mungkin masih susah, ketiga kalinya masih susah. Begitu juga dengan anak-anak kita. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala tentang mengajarkan sholat di tengah keluarga itu sabarnya harus berlipat. Wastobir, dari kata wasbir ditambahkan to, wastobir, ya, itu maknanya adalah sabar yang berlipat-lipat. Jadi bagaimana kita melatih anak kita sholat, ya, membangunkan anak mungkin di waktu pagi melatih sholat subuh, ya, itu kalau tidak punya kesabaran yang tebal, banyak orang tua yang akhirnya meninggalkan anak, membiarkan anak. Tugasnya siapa? Ini adalah tugasnya para ayah, tugasnya para suami, melatih tentang urusan agama, terutama di dalam keluarga. Kesabaran kita harus berlipat-lipat. Wastabir 'alaiha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kekeliruan yang terjadi di masyarakat kita tentang pembagian tadi yang tidak benar. Tugas suami hanya nyari duit, hanya nyari nafkah, sementara urusan mendidik anak adalah urusan istri. Maka kita harus paham, di sana harus ada pembagian yang jelas. Maka ibarat ketika pernikahan itu, ya, ibarat berlayar, maka suami adalah nahkoda, ya, suami adalah nahkoda yang menentukan arahnya mau kemana, mau berlabuh di mana. Maka seorang nahkoda dia memahami peta jalan, ya, memahami betul
tujuannya yang akan dicapai, memahami betul bagaimana keadaan situasi yang pasti nanti akan dilalui. Ada ombak, ya, ada mungkin badai, ada hujan besar. Maka itu adalah tugas seorang nahkoda menentukan, ya, arahnya. Bagaimana dia menjadi penentu di dalam perjalanan. Sementara sang istri bisa jadi dia hanya membantu, ya. Boleh dikata mungkin dia sebagai navigatornya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka urusan di dalam mendidik itu, ya, tidak bisa hanya diserahkan kepada salah satunya. Mendidik itu adalah harus ada dual parenting, ya. Mendidik itu harus berfungsi dua-duanya. Siapa? Suami dan istri. Ya, maka ibu harus belajar, maka apalagi sang ayah. Ya. Ketika sang istri harus belajar, maka apalagi kita suami, ya, harus lebih tahu apalagi tentang menentukan arah, ya, rumah tangga itu mau di mana, dibawa ke mana. Bukankah kita senantiasa berdoa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, jalan, cara, metode yang gamblang, ya, tentang peran suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ini tentang ibadur rahman, tentang hamba-hamba ar-Rahman. Hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang senantiasa berdoa. Walladzina yaqulun, apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina. Ya, kalimat yang Allah ajarkan pertama, ya, di dalam mendidik keluarga adalah Allah mengajarkan kepada kita agar kita meminta terlebih dahulu pasangan. Pasangan yang bagaimana? Yang qurratu a'yun. Ya. Pasangan yang saling menyejukkan. Suami menjadi penyejuk bagi istri, maka demikian pun istri menjadi penyejuk hati bagi suaminya. Maka Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengajarkan kepada kita, sebelum kita meminta keturunan yang saleh dan salehah, sebelum meminta keturunan yang qurratu a'yun, maka harus dijadikan dulu yang pertama, hubungan antara suami dan istri harus qurratu a'yun. Gak bisa kalau setiap hari antara suami dan istri isinya adalah perang, setiap hari ada teriakan, setiap hari ada kata-kata yang meninggi, ada piring terbang dan yang lainnya, mustahil. Sulit rasanya, ya, untuk mendidik, mengharapkan anak yang saleh. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan azwaj, pasangan. Ya, yang namanya pasangan itu harus berfungsi dua-duanya. Ibarat kita punya sandal, ya, walaupun mereknya bagus, mahal, tapi ketika satunya hilang, maka tidak akan berfungsi dengan maksimal walaupun harganya mahal. Tapi walaupun hanya sandal jepit, harganya murah, tapi kalau berpasangan, baru di sana, ya, ada manfaatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam mendidik, perbaiki dulu pasangan. Mendidik itu adalah urusan suami dan istri. Ketika hubungan antara suami dan istri sudah benar, hubungan mereka sudah menjadi qurratu a'yun, ya, maka di dalam Al-Quran kita akan mendapati ada 3 analogi hubungan suami istri. Ya, ada 3 analogi yang indah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran
hubungan suami istri yang pertama adalah hubungan seperti sahabat. Ya. Di dalam Al-Qur'an, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari kiamat nanti semua akan berlari, ya. Semua akan menghindar dari siapa? Dari keluarganya, dari saudara-saudaranya, ibu bapaknya. Allah sebutkan wa sahibatihi. Sahibah di sini artinya istri. Artinya adalah sahabat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan sahabat? Ya. Sahabat di sini adalah sahabat dekat, sahabat yang tidak ada jarak, ya, sahabat yang saling membutuhkan. Maka diibaratkan sahabat dekat kita tidak ada yang ditutup-tutupi, ya. Sahabat yang dekat adalah sahabat yang saling mengayomi, ya, yang saling membutuhkan. Itu adalah sahabat. Maka Allah sebutkan, ya, istri itu disebut dengan sahabat. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an, suami dan istri adalah penolong satu sama lain. Ya, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Bahkan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan hubungan suami dan istri itu ibarat pakaian. Ya, ibarat pakaian, tidak ada jarak lagi antara kulit kita dengan pakaian. Ya, dan seseorang pun tidak mungkin, ya, dia akan memakai pakaian yang tidak nyaman, yang menyakiti kulit. Masih semua, ya, akan memilih pakaian-pakaian yang nyaman. Maka Allah sebutkan, ibaratkan, ya, suami dan istri itu adalah pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara hal-hal yang menjadi kekeliruan di dalam mendidik adalah pembagian, ya, yang tidak tepat. Karena sesungguhnya urusan di dalam mendidik, ya, adalah harus berperan antara suami dan istri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita keturunan yang soleh dan soleha, dan kita menjadi teladan dan contoh yang layak dan patut ditiru oleh anak-anak kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.